Hai, apa kabar semua, penikmat film yang sedang menikmati video ini? Mohon maaf, apabila banyak salahnya. Karena saya baru belajar, bikin video alur film di YouTube. Semoga kita sehat dan bahagia, seperti alur film bergenre fantasi ini. Animasi ini, menggunakan alur campuran, supaya mengulik rasa penasaran Anda, sebagai penikmat film. Film ini sepertinya hanya untuk anak kecil, dengan banyak imajinasi yang ditampilkan. Namun di baliknya, ada makna tersembunyi dari film ini. Film ini banyak mengangkat isu politik pemerintah, filosofi kehidupan, kesenjangan sosial, dan budaya antar negara. Tak dipungkiri, film ini banyak menyabet penghargaan. Film animasi ini, disutradai Sung Shin Yin, sukses menyabet penghargaan di berbagai festival film dunia. Alur cerita dimulai dari seorang anak perempuan bernama Lin Sun Chi, pindah tempat, dengan pick up beserta ayah dan ibunya. Di tengah jembatan ia terjungkal dari pick-up tersebut, sambil membawa mainan berbentuk kapal. Dengan tersenyum, ia langsung bermain dengan kapal di sungai. Ada anak perempuan berambut pirang di kapal-kapalannya Sun Chi. Dia dikejar seorang pangeran berkuda berambut pirang. Namun dia tidak mau, dan akhirnya kapal tersebut tenggelam. Alur selanjutnya, Sun Chi sudah dewasa bertemu dengan neneknya, yang sudah meninggal. Alur berubah, Sun Chi menjadi anak kecil kembali. Dia dimarahi ibunya, sedangkan neneknya melindungi Sun Chi. Di dekat jembatan yang tadi Sun Chi untuk bermain, ia membayangkan bagaimana lezatnya es krim buatan ayahnya. Wajar semua anak kecil rata-rata suka makan es krim. Shin Chi mulai berangkat sekolah ditemani ibunya. Disitulah awal mereka bertemu anak laki-laki aktif bernama Seng Nen, dan anak perempuan berambut pirang, bernama Choung Betty. Keduanya menjadi temannya di sekolah. Saat ia sedang menunggu jemputan dari ayahnya, Sun Chi melihat anjing lucu namun ternyata anjing itu galak. Dia dikejar meminta tolong kepada siapapun. Hal tak terduga ayahnya menolongnya bak seorang superhero. Di pondok tepi sungai,
Sun Chi bercerita kepada Choung Betty. Sun Chi menginginkan hadiah kotak pensil seperti seorang anak laki-laki yang duduk sebangku dengannya. Tiba-tiba Choung Betty memberikan hadiah coklat sebagai hadiah ulang tahun Sun Chi. Sun Chi senang dengan hadiah ulang tahun tersebut. Singkat cerita, Sun Chi bersama neneknya membeli ayam di pasar. Sun Chi sangat menyayangi ayamnya agar tidak disembelih. Namun neneknya menyembelih ayam tersebut. Sun Chi pun merasa sedih. Kemudian ayahnya menceritakan bagaimana ibu dan ayah memperjuangkan kelahiran Sun Chi di dunia ini. Di tengah malam yang hujan lebat dan keramaian kota, ayah Sun Chi menggunakan gerobak untuk mengangkut ibunya Sun Chi ke rumah sakit. Seng Nen, Choung Betty dan Sun Chi dihukum gurunya karena membuat gaduh di kelas. Mereka diminta untuk meninggalkan ruang kelas. Seng Nen mengajak Sun Chi dan Choung Betty untuk melepas kebingungan mereka berdua, dengan naik ke atap sekolah dan melepaskan merpati dari kandangnya. Setelah kenangan indah bersama itu terjadi, tiba-tiba teman-temannya meninggalkan Sun Chi begitu saja. Choung Betty pergi ke Amerika menyusul ayahnya bekerja, dan Seng Nen pindah sekolah karena kenakalannya. Singkat cerita, Sun Chi pun beranjak dewasa, sudah mengenal percintaan lewat novel dan ia juga sering ikut berdemo. Oh, 我的小粉蝶。猫咪吗？这位先生，你当时较要去上班哈？上啥班？ Setelah itu Sun Chi diwisuda, dan melamar pekerjaan sebagai penulis iklan.
Setiap hari ia bekerja sampai larut malam, dengan mengendarai sepeda motor. Hal yang tak diinginkan terjadi, motornya mogok, ia pun langsung membawanya ke sebuah bengkel. Ternyata pemiliknya teman masa kecilnya, yaitu Seng En. 许胜恩，好久不见哦，这是你儿子哦。这是你的人生好奇妙哦，发生了9·11 Karena saat 这么 itu, 恐怖的事 keadaan 件 ekonomi negara Taiwan melemah akibat dari terjadinya demo besar-besaran. Ia pun pindah ke Amerika untuk melanjutkan belajar di sana sambil bekerja. Walking back to Queens. To Queens? That's gonna take more than an hour. I'll walk you there. Okay. My name's Anthony. 那边都来哇，彭公公公公彭，老爸，你又把钱花光光了吼。 Sun Chi di sana, bertemu dengan laki-laki berambut pirang, seperti ia damba-dambakan. Kemudian dia menikahi laki-laki tersebut. Namun cerita di novel, berbeda 360 derajat dengan kehidupan nyata. Ada konflik budaya maupun sosial di film ini. 等你们孙子出生的时候，带阿嬷来美国嘛，让阿嬷亲自送给他好了。嗯。Oh, you're getting bigger and bigger. Well, we're going home. Are you coming Singkat with us? cerita, dia memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Suami ingin anak laki-laki tinggal bersamanya di Amerika, tapi Sun Chi menolak. Ini merupakan klimaks dari animasi ini. Ternyata semua itu hanya perasaan saja. Karena terkejut dengan kejadian itu, kemudian dia dirawat di rumah sakit.其实你相信你的人生是什么，就会变成什么啊！要用新的眼睛看事情。阿公、阿妈，来，阿妈抱来。小琪，先关宝贝，来，等来去咱家。回家。我好想回家。来，妈咪也在家。送你婚爱的礼物，我祝你。 Setelah sembuh, ayah dan ibunya menghibur Sun Chi dengan berkaraoke bersamanya. Meskipun dengan suara sumbang dan falsnya, Sun Chi merasa menjadi anak kembali dan sangat bahagia.